Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang cerdas. Iya, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga bisa belajar bersama kembali melalui channel Stija Belajar. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, semoga Allah memberikan kemudahan semuanya dalam belajar dan lebih mudah dalam memahami materi ini. Ya, alhamdulillah pada hari ini memasuki materinya tema 7 peristiwa dalam kehidupan, sub tema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Pembelajaran terlebih dahulu kita melihat apa tujuan pembelajaran akhir dari yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini. Namun sebelum semua bisa materinya, terlebih dahulu yang pertama, dengan membaca siswa dapat menjelaskan peristiwa Kongres Perempuan Indonesia secara benar. 2. Dengan bernyanyi lagu Tanah Airku, siswa dapat menunjukkan sikap rasa cinta kepada tanah air secara benar. Dengan membaca, siswa dapat menyebutkan upaya-upaya pelestarian kebudayaan nasional secara benar. Dengan bekerja sama, siswa dapat mengidentifikasi sikap dan perilaku yang tepat dalam menghadapi keragaman dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh tanggung jawab. Nah, inilah yang diharapkan kalian bisa pahami setelah melihat dan mempelajari video kali ini. Masa pergerakan dan kebangkitan nasional tidak semata-mata dilakukan oleh kaum pria. Kaum perempuan pun turut berperan dalam memiliki andil besar bagi usaha-usaha pergerakan nasional. Apa saja yang dilakukan oleh kaum perempuan? Ayo kita cari bersama. Kongres Perempuan Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia berlangsung 3 kali. Pada tanggal 22 Agustus 1928 di Yogyakarta diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia I. Kongres ini diikuti berbagai wakil organisasi wanita di antaranya Nyonya Sukamto, Nyonya Ki Hajar Dewantara, dan Nona Suyatin. Kongres berhasil membentuk Perserikatan Perempuan Indonesia atau disingkat dengan PPI. Kongres itu juga berhasil merumuskan tujuan mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan wanita Indonesia serta mengadakan gabungan atau perikatan di antara perkumpulan wanita. Pada tanggal 28 sampai 31 Desember 1929, PPI mengadakan kongres di Jakarta dan mengubah nama PPI menjadi PP1 menjadi PP2 untuk PPII Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia. Tanggal 20 sampai 24 Juli 1935 diadakan Kongres Perempuan Indonesia II di Jakarta, dipimpin oleh Nyonya Sri Mangunsarkoro. Kongres tersebut membahas masalah perburuhan perempuan, pemberantasan buta huruf, dan perkawinan. Kongres Perempuan III berlangsung di Bandung tanggal 23 sampai 28 Juli 1938, dipimpin oleh Nyonya Emma Puradireja, membicarakan hak pilih dan dipilih bagi wanita di Badan Perwakilan. Dalam kongres tersebut disetujui rancangan undang-undang tentang perkawinan modern yang disusun oleh Nyonya Maria Ulfa dan disepakati tanggal lahir PPI 22 Desember sebagai Hari Ibu. Nah, berdasarkan bacaan kalian dapat menjawab pertanyaan ya. Jadi langkah-langkah untuk menjelaskan kembali teks narasi sejarah itu sudah dipelajari. Jadi galilah informasi penting dari teks tersebut dengan cara mengelompokkannya. Kelompokkan isi teks tersebut menggunakan kata-kata 5W tambah 1H ya. Jadi misalnya kapan menunjuk.
menentukan biasanya masalah waktu. Jadi kapan Kongres Pemuda Indonesia dilaksanakan? Jadi Kongres Perempuan Indonesia berlangsung 3 kali. Pada tanggal 22 Agustus 1928 di Yogyakarta diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia 1. Tanggal 20 sampai 24 Juli 1935 diadakan Kongres Perempuan Indonesia 2 di Jakarta. Kongres Perempuan 3 berlangsung di Bandung tanggal 23 sampai 28 Juli 1938. Siapakah peserta Kongres Perempuan Indonesia? Siapa biasanya menunjukkan pada tokoh atau pelaku dalam cerita tersebut. Jadi siapa ya kongres diikuti? Wakil berbagai organisasi wanita. Apa hasil Kongres Perempuan Indonesia 2? Kongres Perempuan Indonesia 2 membahas masalah perburuan perempuan, pemberantasan buta huruf ya. Kemudian apakah hasil Kongres Perempuan Indonesia 1? Kongres berhasil membentuk Perserikatan Indonesia. Kongres juga berhasil merumuskan tujuan, mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan wanita Indonesia serta mengadakan gabungan atau perikatan di antara perkumpulan wanita. Nah, tugas kalian adalah ada 2 dalam ini ya. Jadi yang pertama, di mana Kongres Perempuan Indonesia dilaksanakan? Jadi menunjukkan kata tempat. Jadi tugas kalian yang pertama adalah ini, di mana Kongres Perempuan Indonesia dilaksanakan. Tugas nomor 2, apa hasil Kongres Perempuan Indonesia 3? Ya, silahkan dikerjakan dengan baik dan biasakan mengirimkan tugas tepat waktu ya. Nah, materi selanjutnya ayo bernyanyi. Nah, diharapkan setelah kalian melihat lagu ini, diharapkan semuanya bisa menyanyikan lagu Tanah Airku. Nah, Tanah Airku ini merupakan salah satu lagu wajib nasional yang diciptakan oleh Ibu Sud. Kalian dapat mendengarnya dalam suara background ini, jadi diharapkan semuanya bisa menyanyikan sesuai dengan nada dan temponya ya. Jadi sebelumnya untuk mengingatkan kembali apa ciri-ciri tangga nada diatonis mayor dan minor. Jadi kalau diatonis mayor itu intervalnya 1-1 1/2 1-1-1 1/2. Sedangkan diatonis minor 1/2 1-1 1/2 1-1. Kemudian pada diatonis mayor nada dasarnya do sama dengan C. Kemudian pada diatonis minor nada do sama dengan A. Nah, sifat lagunya pada diatonis mayor itu sifat lagunya riang gembira dan bersemangat. Sedangkan diatonis minor itu sifat lagunya sedih dan kurang bersemangat. Ya, jadi diharapkan kalian bisa menghafal dan menyanyikan lagu Tanah Airku. Persamaan hak dan kewajiban antara golongan pria dan wanita dalam bidang tertentu merupakan salah satu bentuk penerapan nilai-nilai Sumpah Pemuda dan Kongres Pemuda Perempuan Indonesia. Dalam melakukan kegiatan demi kepentingan bangsa dan negara, setiap golongan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Alasan-alasannya ada alasan-alasan yang bersifat kedaerahan, keagamaan, kesukuan, dan golongan harus dikesampingkan dengan tetap menghormati dan menghargai adanya perbedaan. Sikap tersebut juga berlaku dalam bidang kebudayaan. Kebudayaan nasional merupakan hasil dari akal budi seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa. Bahkan kebudayaan nasional juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Dengan demikian,
Perkembangan dan pelestarian kebudayaan nasional menjadi tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia. Mengembangkan dan melestarikan kebudayaan daerah merupakan salah satu caranya, karena kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional. Upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional antara lain sebagai berikut. Secara terus-menerus diadakan kegiatan pengenalan dan penyebaran budaya nasional kepada masyarakat. Kegiatan penggalian situs-situs bersejarah dan pemeliharaan temuan-temuan sejarah harus senantiasa digalakkan. Pengembangan budaya daerah dan nasional melalui pendidikan dan pengajaran, misalnya menjadikan bahasa dan kesenian daerah sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib di sekolah-sekolah. Senantiasa dikembangkan sikap menghormati kebudayaan sendiri dan kebudayaan daerah lain. Dan yang terakhir, mengenal dan mempelajari kebudayaan sendiri yang merupakan warisan leluhur. Ya, demikianlah materi pada hari ini. Semoga anak-anakku bisa memahaminya dengan baik. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Ingat, biasakan untuk mengirim tugas tepat waktu untuk melatih kedisiplinan kalian. Ingat untuk tetap menjaga kebersihan diri, rajin-rajinlah mencuci tangan, gunakan masker jika keluar, dan jaga jarak. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.